Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat juara. Kali ini kita akan bahas soal-soal yang ada di problem set koloid. Baik sahabat juara, kita mulai. Untuk soal yang nomor pertama, yang bukan merupakan sistem koloid adalah, nah sahabat juara, jawabannya adalah yang B. Kenapa bukan yang A, C, D, serta E? Ya, baik, kakak akan jelaskan. Lateks, sahabat juara, itu termasuk koloid. Zat cair terdispersi dalam medium cair, atau dia termasuk jenis koloid emulsi. Sedangkan tinta adalah padat dalam cair, atau disebut dengan sol. Margarin termasuk emulsi padat, sedangkan batu apung termasuk busa padat. Lalu, apakah itu air sada? Sahabat juara, air sada adalah air yang mengandung mineral tinggi. Umumnya adalah ion Ca2+ dan ion Mg2+. Air sada sebaiknya tidak digunakan untuk mencuci pakaian karena sabun sukar berbuih dalam air sada tersebut, sehingga tidak bisa membersihkan pakaian dari kotoran. Selanjutnya, soal nomor 4. Diberikan beberapa contoh dari koloid. Yang ditanyakan adalah koloid yang fase terdispersinya sama. Nah, sahabat juara, masih ingatkah tentang jenis-jenis koloid? Sahabat juara, tinta, agar-agar, dan asap itu memiliki fase terdispersi yang sama berupa padatan. Oleh karena itu, untuk soal nomor 4 ini jawabannya yang C. Selanjutnya, soal nomor 5, sistem dispersi batu permata merupakan sol padat, yaitu dispersi antara, nah sahabat juara, jika kalian lihat lagi tabel dari jenis-jenis koloid serta contohnya, ternyata batu permata adalah zat padat yang terdispersi dalam medium pendispersi berupa padatan, ya, atau disebut dengan sol padat. Oleh karena itu, sahabat juara, soal nomor 5 ini jawabannya yang E, padat dalam padat. Kita lanjutkan ke soal nomor selanjutnya. Contoh koloid yang medium pendispersinya padat dan fase terdispersinya cair adalah, nah sahabat juara, zat cair yang terdispersi dalam medium pendispersi berupa padatan itu disebut dengan emulsi padat. Nah, kita lihat opsinya satu persatu. Asap itu merupakan aerosol padat, sedangkan awan itu merupakan aerosol, ya. Agar-agar itu merupakan sol. Mutiara adalah emulsi padat karena cair dalam padat, ya. Oleh karena itu, sahabat juara, untuk soal nomor ini jawabannya yang D. Kita lanjutkan. S2 S3 adalah koloid negatif. Larutan yang paling baik untuk mengkoagulasikannya adalah, nah sahabat juara, koagulasi koloid salah satunya dapat terjadi karena penambahan elektrolit serta ion-ion yang berlawanan muatan dengannya. Makin besar muatan suatu ion, maka semakin efektif ion tersebut menggubahkan koloid yang berlawanan muatan dengannya. Nah, S2 S3 adalah koloid yang bermuatan negatif, maka ion positif yang bermuatan paling besar yang paling baik untuk mengkoagulasikannya. Nah, sahabat juara, kita lihat opsinya satu persatu. Garam kalium sulfat itu memiliki kation K+ yang bermuatan 1, sedangkan asam sulfat sama H+. Kalium nitrat itu memiliki kation K+, ferriklorida memiliki kation Fe3+, sedangkan ferrosulfat memiliki kation Fe2+. Ya, yang paling besar adalah Fe3+, sehingga garam ferriklorida adalah garam yang paling baik atau yang paling efektif untuk mengkoagulasikannya. Jawabannya yang D. Kita lanjutkan. Yang tidak mengalami koagulasi dari perlakuan berikut adalah, nah sahabat juara, koagulasi adalah penggumpalan koloid akibat hilangnya muatan koloid sehingga kestabilan sistemnya menjadi hilang. Nah, koloid dapat mengalami penggumpalan atau koagulasi dikarenakan pengaruh panas, penambahan elektrolit, serta ion-ion muatan yang berlawanan, penambahan asam, dan pemberian arus listrik yang searah. Kita lihat
opsinya satu persatu, susu dicampur dengan asam, akan terjadi penggumpalan ya. Begitu juga getah karet ditambahkan asam, terjadi penggumpalan juga. Yang C, alat kotrel untuk penanganan asap buang ya. Jadi debu-debu pada asap buang akan menggumpal karena diberikan arus listrik. Untuk yang D, koloid di dialisis ya. Sahabat juara, dialisis itu tidak menyebabkan koloid menjadi menggumpal ya. Oleh karena itu sahabat juara, untuk soal ini jawabannya yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Diberikan beberapa peristiwa yang ditanyakan adalah yang bukan proses koagulasi ya. Ingat ya, di soal kecualinya. Baik sahabat juara, kita akan bahas satu persatu. Pembentukan delta pada muara sungai itu melibatkan proses koagulasi. Pemurnian gula pasir dengan tanah diatomai itu melewati proses adsorpsi. Penyembuhan sakit perut oleh obat norit juga sama, melewati adsorpsi. Yang 4, pencernihan air dengan penambahan tawas itu melewati proses koagulasi ya. Karena ditanyakan kecualinya, berarti jawabannya 2 dan 3 yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 14, reaksi pembuatan koloid yang merupakan reaksi redoks. Nah, sahabat juara masih ingat ya tentang pembuatan koloid? Secara garis besar ada 2, cara dispersi serta cara kondensasi. Baik, kita lihat opsinya satu persatu. FeCl3 ditambah H2O menjadi Sol FeOH 3 kali, itu adalah proses kondensasi dengan cara hidrolisis. Yang B, AgNO3 ditambah HCl itu adalah pembuatan koloid dengan cara kondensasi melewati proses pengenceran, atau bisa juga disebut dengan reaksi dekomposisi rangkap. Yang C, H2S ya ditambahkan dalam larutan SO2 akan terbentuk sol belerang. Nah, reaksi kondensasi ini melewati proses reaksi redoks karena bilox S berubah ya dari -2 dan +4 menjadi 0. Oleh karena itu, sahabat juara, untuk soal nomor ini jawabannya yang C. Selanjutnya, pembuatan Sol FeOH 3 kali dilakukan dengan cara, nah sahabat juara, Sol FeOH 3 kali dibuat dari hidrolisis garam klorida dengan air mendidih. Ingat ya, ini reaksi dengan air. Oleh karena itu, sahabat juara, untuk soal ini jawabannya yang D. Nomor 16, diberikan beberapa reaksi yang ditanyakan pembuatan koloid dengan cara kondensasi ya. Sahabat juara, secara garis besar ya, pembuatan koloid bisa dengan cara dispersi serta cara kondensasi. Nah, kakak akan jelaskan dengan cara yang lebih sederhana. Cara dispersi ciri-cirinya adalah padatan atau solid menjadi koloid. Sedangkan untuk cara kondensasi, ciri-cirinya dari larutan atau aqueous serta gas menjadi koloid. Kita lihat reaksinya satu persatu. Larutan FeCl3 menjadi koloid ya. Dari larutan menjadi koloid berarti dia kondensasi. Padatan NiS menjadi koloid berarti dia termasuk cara dispersi. Larutan H3SO3 ditambah gas H2S ya, dari aqueous serta gas menjadi koloid berarti dia termasuk cara kondensasi. Karena yang ditanyakan pembuatan koloid secara kondensasi, berarti jawabannya yang B. Ya, sahabat juara, kita lanjutkan nomor 19. Kelebihan elektrolit dalam suatu dispersi koloid bisa dihilangkan dengan cara. Nah, sahabat juara, seperti kalian lihat beberapa istilah ini ya. Dialisis adalah pemurnian koloid dari bahan pengotornya yang dapat berupa ion-ion dengan menggunakan selaput semi permeable ya. Untuk soal nomor 19 ini jawabannya yang C. Selanjutnya sahabat juara, soal nomor 20. Bila minyak kelapa dicampurkan dengan air akan terbentuk dua lapisan yang tidak saling melarut. Suatu emulsi akan terjadi bila dalam campuran ini dikocok dan ditambahkan
Nah, sahabat juara, minyak kelapa dicampur dengan air akan terbentuk dua lapisan yang tidak saling melarut. Nah, penambahan sabun atau deterjen ke dalam campuran tersebut disertai pengecokan akan mengakibatkan terbentuknya suatu emulsi. Oleh karena itu, sabun atau deterjen dalam hal ini berperan sebagai emulgator atau pengemulsi. Ya. Contoh dari sabun adalah kalium palmitat serta natrium stearat. Nomor 20 ini jawabannya yang C. Kita lanjutkan sahabat juara ke nomor 21. Kelompok zat yang termasuk koloid liofil adalah, nah sahabat juara, berdasarkan kestabilan di dalam mediumnya, sol dapat dibagi atas dua macam, ada sol liofob dan sol liofil. Contoh dari sol liofob adalah sol logam serta sol belerang, sedangkan contoh dari sol liofil adalah agar-agar, gelatin, kanji, lem, serta protein. Ya, terlihat di opsi jawaban, jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, partikel koloid bermuatan listrik dikarenakan, nah, sahabat juara, partikel koloid mempunyai muatan di permukaannya disebabkan oleh pelapisan atau penyerapan muatan. Ya, berarti kalian udah tahu kan jawabannya, bahwa partikel koloid bermuatan listrik dikarenakan proses adsorpsi ion-ion oleh partikel koloidnya. Selanjutnya, soal nomor 23. Diketahui beberapa data yang ditanyakan adalah kegunaan dari elektroforesis. Nah, sahabat juara, elektroforesis adalah pemisahan campuran koloid dengan menggunakan arus searah. Elektroforesis dapat juga digunakan untuk menentukan jenis muatan dan untuk menentukan besarnya partikel koloid. Nah, sahabat juara, untuk soal nomor 23 ini jawabannya yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 25. Pemberian tawas pada air yang diolah untuk air minum berguna untuk, nah, sahabat juara, kekeruhan dalam air dapat dihilangkan melalui penambahan jenis bahan kimia yang disebut dengan koagulan, seperti tawas. Tawas digunakan sebagai koagulan yang berfungsi untuk menggumpalkan kotoran-kotoran pada proses penjernihan air. Nomor 25 jawabannya yang A. Demikian sahabat juara penjelasan kakak mengenai soal-soal yang ada di problem set koloid. Ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.